warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, cinta kepada Islam dan Sunnah, dan cinta kepada kaum muslimin supaya mereka mendapatkan hidayah sunnah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah beberapa lama kita libur, kita mulai lagi kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqamahkan kita dalam kajian ini sampai Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar para jamaah semua? Semua sehat ya? Sehat. Semoga jamaah kita yang sakit diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummahat semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Kita melanjutkan hadis yang ke-15, halaman 117. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ar-Raqaiq. Kitab Ar-Raqaiq ini menyebutkan tentang hadis-hadis yang melembutkan hati, ya, yang melembutkan hati. Karena sebaik-baik hati yang lembut itu adalah akan menjadi lembut ketika dia berhadapan qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam bab hifdzul lisan, yaitu menjaga lisan. Hadis ini ada dua nomor. Yang pertama adalah nomor 6019, kemudian yang kedua adalah nomor 6475. Artinya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya, ketika menyebutkan hadis yang satu ini di banyak tempat, artinya faedahnya banyak, ya, faedahnya
banyak. Kadang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan satu hadis itu pada 5-7 tempat, ya, karena ketinggian pemahaman beliau terhadap hadis sehingga beliau memasukkan ke dalam bab-bab yang lain. Dan juga Al-Imam Muslim dalam Kitabul Iman, yaitu bab al-hathu ala ikramil jar wa luzumis samti anil khairi wa qawnu dhalika kullihi minal iman. Nah, ini Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam memberikan bab itu berbeda. Kadang Al-Imam Bukhari memberikan judul bab sangat panjang sekali, Al-Imam Muslim pendek, atau sebaliknya seperti ini, ya, beliau meletakkan di dalam kitab sahihnya Al-Imam Muslim itu dalam Kitabul Iman, ya, kitab tentang iman. Nah, babnya apa? Al-hathu ala ikramil jar, yaitu anjuran untuk berbuat baik atau memuliakan tetangga, waluzumus samti, dan senantiasa diam, anil khairi, ya, tentang sebuah kebaikan. Artinya apa? Ya, seperti yang di dalam hadis ini, falyaqul khairan aw liyasmut wa qawnu dzalika kullihi minal iman, dan semua itu adalah tanda keimanan. Hadis ini, ya, hadis riwayat Muslim nomor 48 atau 47. Sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini merupakan syarat kesempurnaan iman. Maka hendaklah ia melakukan demikian dan demikian. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini termasuk dalam ciri-ciri keimanan. Ya, makanya di dalam satu hadis ini terdapat 3 lafaz. Yang pertama falyaqul khairan aw liyasmut, kemudian yang kedua falyukrim jarahu, yang ketiga falyukrim dhaifahu. Dan itu berbeda konteks, begitu juga pengamalannya juga berbeda. Dan ini semuanya ketiga lafaz atau ketiga redaksi daripada hadis ini semuanya menunjukkan akan keimanan. Sebagaimana iman yang telah disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu al-imanu huwa iqrar yaitu akidah dalam hati, ya. Kemudian diamalkan dengan lisan dan anggota, diucapkan dengan lisan dan diyakinkan dalam hati, dan kemudian diamalkan dengan anggota badan. Nah, diamalkan dengan anggota badan. Jazakallah khair. Nah, itu adalah definisi yang telah dituliskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa amalan ini masuk dalam cakupan iman, dan ada kalanya amalan keimanan berkaitan dengan hak-hak Allah, karena keimanan itu terhadap hak-hak Allah itu adalah yang paling besar dan paling banyak, karena iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti menjalankan kewajiban dan meninggalkan perbuatan haram, termasuk diantaranya mengucapkan kata-kata yang baik dan diam dari ucapan yang tidak baik, ya. Itu juga merupakan keimanan, tanda keimanan. Dan ada kalanya keimanan berkaitan dengan hak sesama hambanya, ya. Nah, itu tadi pengamalannya adalah wa amalun bil jawarih tadi, ya. Seperti memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan menahan diri tidak menyakiti mereka. Inilah 3 perkara yang diperintahkan kepada muslim dalam hadis ini, ya. Yang pertama, mengucapkan kata-kata yang baik dan tidak mengucapkan kata yang buruk. Nah, ini secara urf, kebiasaan masyarakat pun juga sama. Makanya kebiasaan mereka itu mengikuti dalil yang lebih afdal. Diriwayatkan dari At-Tabrani, ya, At-Tabrani rahimahullah, dari Aswad bin Asram Al-Muharibi radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku.
Iya. Beliau menjawab, apakah engkau mampu mengendalikan lisanmu? Aku menjawab, aku tidak memiliki kemampuan jika aku tidak mampu mengendalikan lisanku. Nah, di sini ya, Aswad dia tidak menafikan sama sekali akan kemampuan dia dengan perkataan aku tidak mampu. Nah, ini perkataan semacam ini, redaksi semacam ini lebih selamat daripada saya tidak bisa. Ya, mungkin kita ingat sebuah hadis, bahwasanya ada seorang sedang makan dengan tangan kiri. Rasulullah SAW melarang dia. Dia mengatakan saya tidak bisa. Ya, akhirnya tidak bisa seterusnya. Nah, inilah perkataan yang pas. Ya, artinya belum mampu. Ya, belum mampu. Nah, maka dengan itu harus ada niat untuk merubah. Karena setiap manusia sebelum dia mati pasti ada kemampuan dia untuk bisa merubah dirinya sendiri. Makanya dalam ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yughayyir ini memakai kata fi'il mudhari' yang maknanya sedang dan akan datang. Artinya apa? Selama keadaan itu bisa dirubah, akan bisa dirubah. Ya. Maka di sini perkataan yang pas daripada mengatakan tidak bisa. Ya. Beliau bertanya, apakah engkau mampu mengendalikan tanganmu? Aku menjawab, aku tidak memiliki kemampuan. Jika aku tidak mampu mengendalikan tanganku, beliau bersabda, fala taqul bilisanika illa ma'rufan wala tabsut yadaka illa ila khairin. Janganlah mengucapkan dengan lisanmu kecuali kebaikan. Ya, maka dihindari sebisa mungkin menurut kemampuan seperti mengumpat dan sebagainya. Dan jangan mengulurkan tanganmu kecuali kepada kebaikan. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kemampuan menjaga lisan itu termasuk tanda-tanda keimanan. Jelas sekali hadisnya, falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Makanya hal ini menunjukkan bahwasanya yang namanya perkataan itu punya pengaruh terhadap keimanan. Mengucapkan la ilaha illallah itu punya pengaruh terhadap iman. Berkata buruk juga itu punya pengaruh terhadap iman. Ya. Makanya segala perkataan yang kita katakan itu berupa kebaikan, maka hal itu juga akan menimbulkan pengaruh terhadap keimanan. Ya. Hal ini disebutkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad, Musnad yang terbesar insyaallah taala. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Ya. Keimanan seseorang tidak akan istiqomah hingga hatinya istiqomah. Nah, ini berarti patokannya hati. Ya. Sedangkan hati seseorang tidak akan istiqomah hingga lisannya istiqomah. Berarti lisan itu memberikan pengaruh terhadap hati dan istiqomah. Dan artinya apa? Antara lisan dengan hati itu saling berhubungan, saling mewasiatkan, saling memberikan nasihat juga. Makanya kadang lisan kita itu tidak lurus dikarenakan karena hati tidak lurus. Ada kalanya lisan ya hati itu tidak lurus dikarenakan lisan tidak lurus. Iya. Dalam Al-Musnad juga disebutkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man somata naja." Siapa yang diam ia akan selamat. Ya. Makanya ada istilah sekarang, istilah modern.
apa itu? Introvert dan extrovert. Itu istilah baru sebenarnya dalam dunia kepribadian seseorang. Introvert itu ya kayak gitu, manusia matan aja. Intinya dia itu pengennya apa? Menyendiri, terus tidak banyak bermuamalah dengan orang. Introvert itu seperti itu. Kenapa demikian? Karena kepribadian introvert itu sekiranya kalau dia banyak bermuamalah dengan orang, maka dia akan sering tersakiti hatinya. Sebenarnya introvert ini kalau saya lihat itu kepribadian yang lebih cenderung kepada sesuatu yang disebut dengan cinta sesama jenis, lawan jenis, pacaran. Nah, timbulnya dari situ sebenarnya. Timbulnya dari situ. Iya. Siapa yang diam, ia akan selamat. Tetapi hadis yang semacam ini perlu penjelasan yang luas. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin seseorang itu diam dari sebuah kebenaran. Sekiranya dia tidak bisa memperjuangkan kebenaran itu, maka somatana naja. Diam itu adalah keselamatan. Kalau memang dia tidak bisa merubah dan tidak ada kekuatan dalam lisannya. Dalam kitab Sahihain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Sesungguhnya seseorang benar-benar pernah mengatakan satu kalimat yang tidak jelas apa isinya. Ya. Diceritakan bahwasanya Hafsah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha itu mengghibahi Hafsah radhiyallahu anha di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang waktu itu Hafsah radhiyallahu anha itu mengirimkan makanan kepada Rasulullah pas beliau di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini fikih rumah tangga yang berpoligami bagi antum. Ya. Nah, ternyata makanannya dibuang oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wajar kan seorang perempuan itu cemburu jikalau demikian. Padahal itu pasangan halal loh ya. Makanya anak-anak pacaran sekarang itu istilahnya pacaran tapi belum halal dibilang selingkuh. Ada istilah kayak gitu. Subhanallah. Nah, kemudian ya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Hafsah itu pendek. Cuman pendek aja sebenarnya. Kata yang keluar dari mulut beliau radhiyallahu anha. Apa kata Nabi SAW? Sekiranya perkataanmu ini jikalau dicelupkan di laut, maka air laut akan keruh. Nah, itu faedah bahwasanya perkataan buruk dan ghibah itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan faedah perkataan yang baik. Iya. Yang ternyata itu membuatnya tergelincir ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini sekedar perkataan saja. Artinya apa? Perkataan sekecil apapun, jikalau itu buruk maka akan memberikan pengaruh buruk terhadap hati. Iya. Begitu juga sebaliknya. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi rahimahumullahu ta'ala meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar." Sesungguhnya seorang pernah mengatakan satu kalimat yang ia sangka tidak berdosa, namun ternyata hal itu membuatnya terlempar ke dalam neraka selama 70 tahun. Waliyahzubillah. Makanya kadang terlintas dalam di benak kita sebuah perkataan, guyonan kita itu belum tentu akan dianggap guyonan oleh orang lain. Bisa jadi dianggap serius. Pun juga sama sebaliknya, keseriusan kita pun juga kadang dianggap guyon oleh orang
orang lain. Nah, disinilah kita harus berhati-hati dalam berkata. Terkecuali jikalau hal itu sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat tersebut. Seperti antum misalkan ke Surabaya, ya biasa antum akan mendengar jancuk dan lain sebagainya, kewaplok dase dan seterusnya. Itu sudah terbiasa. Oh, ente masih hidup tuh dan seterusnya. Itu sudah terbiasa. Apakah hal ini baik? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak secara syariat. Seharusnya kalau dia itu adalah seorang muslim, pertama salam. Ya, pertama salam, nanya kabar keluarga, orang tua dan seterusnya. Jikalau ada waktu longgar, bisalah ditraktir makan dan seterusnya. Makanya kata sebagai orang Jawa Timur, kata jancuk itu sudah merupakan persempit makna. Dan seterusnya mengalami penyempitan makna. Akhirnya apa? Ketika orang dikatain seperti ini, ya marah. Nah, dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang mengucapkan kata-kata yang tanpa ia sadari mengandung keridhaan Allah, hingga Allah mengangkat derajatnya beberapa tingkat karena hal itu. Istighfar itu banyak faedahnya dan mengangkat derajat seseorang. Betapa banyak urusan-urusan sulit itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan seringnya beristighfar. Nah, itu kuncinya di situ. Perbanyak istighfar. Pengen umroh tiap bulan, haji tiap tahun, istighfar. Bukan sholawatin. Ya. Pengen mobil, istighfar. Dan juga usaha. Bisa insyaallah ta'ala jika Allah menghendaki. Ya. Sesungguhnya seorang mengucapkan kata-kata yang tanpa ia sadari mengandung murka Allah, seperti perkataan Allah punya anak dan seterusnya. Ini kan perkataan, ya. Tapi ya Pak, pengaruhnya besar sekali. Mengucapkan kata-kata yang tanpa ia sadari mengandung murka Allah hingga membuatnya dilempar ke dalam neraka karena hal itu. Waliyadzubillah. Hadis Bukhari. Sabdanya Nabi SAW, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Maka hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam, menurut syariat dan menurut urf, kebiasaan masyarakat. Ya, makanya tadi kata jancuk itu pun juga tidak semua orang Surabaya menerima. Ya kalau sesama mereka sudah terbiasa seperti itu, ya ibaratnya kayak salam bagi mereka gitu loh. Iya. Perintah untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan dia menunjukkan bahwa tidak ada kata-kata yang jika diucapkan atau dipendam memberikan efek yang sama, melainkan hanya ada dua pilihan, yaitu perkataan itu baik sehingga diperintah untuk diucapkan, atau perkataan itu tidak baik sehingga diperintah untuk tidak diucapkan. Dan itu tentu saja ya setelah kita mengetahui daripada ilmunya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri, tidaklah suatu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Makanya Raqib dan Atid ini bukan nama malaikat. Bukan nama malaikat. Karena dalil ayat ini bukan dalil
bahwasanya dia itu nama malaikat, tidak. Kalau kita lihat dari segi segi maknanya yaitu melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Itu maknanya, makna yang sahih, bukan makna nama malaikat. Ini saya pun juga kurang pas dengan kata orang di situ. Karena orang itu manusia itu, makanya yaitu ketika dua orang ini seharusnya dihilangkan. Kenapa demikian? Kalau kita dengan menggunakan ketika dua malaikat itu sudah cukup. Nah, kalau orang ini akan memberikan dampak buruk terhadap pemahaman daripada ayat ini. Berarti malaikat itu orang. Nah, itu salah. Ya, ini akidah, termasuk cabang akidah. Termasuk apakah malaikat itu perempuan atau laki-laki, itu pun juga masalah. Yang kita tidak tahu, wallahu alam, apakah malaikat itu laki-laki atau perempuan. Nah, sebagian yang mengatakan bahwasanya malaikat itu perempuan karena di kosakata dia itu ada tak marbutohnya. Padahal tanda tak marbutoh itu tidak mesti dia itu perempuan. Laki-laki juga ada, Hamzah, Hudzaifah, Abu Hurairah, dan seterusnya. Ya. Nah, para kalangan salafus saleh bersepakat bahwa malaikat yang berada di sebelah kanannya mencatat kebajikan. Makanya tidak disebutkan namanya siapa, kan begitu. Sedangkan malaikat yang berada di sebelah kiri mencatat keburukan. Hal itu diriwayatkan secara marfu' dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dengan sanad yang dhaif. Ya. Bismillah. Diriwayatkan pula hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu secara marfu', inna an yaminihi katibal hasanat. Sesungguhnya di sebelah kanannya terdapat pencatat kebajikan. Para ulama berselisih pendapat. Nah, di sini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Hudzaifah secara marfu' dan mauquf, ya. Nah, ini menurut Syekh Muhammad Al-Muhanna, ya. Di situ ada footnote-nya di bawah. Menurut riwayat yang mauquf memiliki sanad yang sahih bagaikan mentari, sedangkan riwayat yang marfu' maka dalam sanadnya terdapat Abu Bakar bin Ayyash dan Asim bin Abi Nujud. Mereka berdua dikritisi dari segi hafalannya. Makanya ada istilah sayyi'ul hifzi. Ya, sayyi'ul hifzi. Makanya rawi hadis itu harus punya dhabit dan punya adl. Di atasnya hafiz, artinya betul-betul hafal, yaitu dhabit. Tidak ada sama sekali kesalahan dalam meriwayatkan secara lisan atau tulisan dari sebuah hadis. Sama sekali. Ya, seperti Imam Bukhari itu dhabit, seorang hafid dan dhabit juga. Ya. Sehingga perlu ditinjau kembali apakah hadis ini benar-benar marfu'. Para ulama berselisih pendapat apakah semua yang diucapkannya dicatat ataukah yang dicatat hanyalah perkataan yang mengandung pahala atau dosa. Ada dua pendapat masyhur. Ali bin Abi Talhah rahimahullah ta'ala menuturkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semua yang diucapkannya baik berupa kebaikan maupun keburukan dicatat. Bahkan dicatat pula perkataannya, aku makan, aku minum, aku pergi, ya, aku datang, hingga jika hari Kamis telah tiba, ucapan dan perbuatannya disetorkan lalu ditetapkan apa yang mengandung kebaikan dan keburukan, sedang selainnya dibuang. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Ya.
Diriwayatkan bahwa Yahya bin Abi Katsir rahimahullah berkata, seseorang mengendari keledai, lalu ia terjatuh darinya, maka ia mengumpat, celaka keledai, padahal keledai nggak bersalah. Mendengar hal itu, malaikat sebelah kanan berkata, ini bukanlah kebaikan yang harus aku catat. Ya. Malaikat sebelah kiri mengatakan, ini bukanlah keburukan yang harus aku catat. Maka Allah mewahyukan kepada malaikat sebelah kiri, malaikat sebelah kanan tidak meninggalkan sedikit pun tugas, maka catatlah. Ia pun mencatat dalam keburukan, celaka keledai. Seharusnya bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena lafaz istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu tidak hanya untuk musibah meninggal saja. Ya. Musibah apapun itu, jikalau itu berupa musibah, maka kita mengucapkan istirja. Itu syariatnya secara umum. Secara tersurat hal ini menunjukkan bahwa apa yang bukan termasuk kebaikan, maka hal ini tergolong keburukan. Ya iya. Kalau bukan kebaikan, maka ia keburukan. Meskipun ia tidak dihukum karenanya. Karena ada kalanya pelaku dosa kecil tidak dihukum akibat perbuatannya, dan bisa jadi dosa kecil itu gugur karena pelakunya menghindari dosa besar. Nah, ini kaidah besar ini. Ini kaidah besar sekali yang harus kita pahami dengan baik. Tetapi pelakunya telah rugi waktu karena ia menghabiskan waktunya dengan berbuat kebatilan. Misal nongkrong di angkringan, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidur, ikhtilat, ngerokok dan sebagainya. Ini nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Tapi jikalau di situ hanya sekedar ngopi, ya, kemudian makan cemilan, setelah itu selesai dia keluar dari situ, ya itu mubah, boleh-boleh saja. Ya. Yang penting selama dia tidak melanggar syariat dalam angkringan tersebut. Nyatanya juga angkringan, kafe dan lain sebagainya itu kebanyakannya apa? Kayak antum umur 70 tahun. Iya enggak? Enggak. Anak-anak muda. Yang mereka itu obrolannya enggak jelas, masa depan mereka pun juga tidak terbicarakan dan seterusnya. Kebanyakan kafe seperti itu. Ya. Maka disinilah berharganya sebuah waktu. Ya. Sehingga perbuatannya akan menjadi penyesalan dan kesedihan pada hari kiamat, dan hal itu juga merupakan salah satu bentuk hukuman. Waliyadzubillah. Nah, inilah kadang betapa banyak hukuman yang tidak kita sadari, ternyata itu sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratan." Tidaklah suatu kaum bangkit dari majelis tanpa berzikir kepada Allah di dalamnya, melainkan mereka bangkit dalam keadaan bagaikan bangkai keledai dan mereka tidak mendapatkan penyesalan. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan lafaz majalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis yang mereka tidak berzikir kepada Allah, ya, dan tidak pula bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Jika berkehendak Allah mengazab mereka, dan jika berkehendak Allah mengampuni mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengistiqomahkan kita di dalam majelis ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada pertanyaan? Monggo.